Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berkat dan karunia kepada kita sehingga kita bisa sampai di sini sederhana ini melalui tauhid Allah. Dan selanjutnya salawat dan salam pada kita kirimkan kepada Allah kita sampaikan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa hatinya dan alhamdulillah kepada orang yang berpendidikan seperti yang kita rasakan sebelumnya kepada Ibu terima kasih atas kesempatan apakah Ibu memberikan waktu untuk dalam rangka mendengarkan penjelasan dan rangkaian pendidikan calon guru penggerak di sekolah kita alhamdulillah yang notabene hari ini atas nama Rina Priska Marina Putri sedang mempresentasikan tentang budaya positif. Jadi hal ini kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh mempelajari, menggali bagaimana budaya positif itu bisa kita terapkan di sekolah. Tujuannya hanya anak-anak, karena di pembelajaran di kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, artinya menggunakan murid. Nampaknya sekarang mencoba pada murid, artinya bukan menyembah, tetapi bagaimana pembelajaran yang kita bawakan itu menyenangkan, nyaman belajar dengan kita. Itu yang dituju di dalam program pendidikan berbahaya. Untuk itu kesempatan kita berikan kepada Ibu untuk menyampaikan presentasinya tentang budaya. Saya Awal dan Ibu semuanya hendaknya nanti kita laksanakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghemat waktu, kata-kata kalimatnya kita sampaikan kepada yang terdahulu. Baik, sekarang saya akan mencoba mempresentasikan yaitu budaya positif di sekolah. Saya Priska Marina Putri, calon guru penggerak angkatan 9. Yang pertama, latar belakangnya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan beralasan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin jadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Konsep budaya positif yaitu teori disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas segitiga restitusi. Ini semuanya akan saya jelaskan nantinya. Sebelum kita ke tujuannya, kita ada satu permainan yaitu perubahan paradigma belajar tentang kegiatan kepalan tangan Anda A dan B, Anda dan teman Anda. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Tugas rekan Bapak Ibu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Teman Bapak Ibu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, atau menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu
peluang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Contohnya, kita ada sesuatu yang kita pegang di tangan ini, teman kita mau membukanya. Apakah kita mau atau tidak? Itu kembali ke kita sendiri. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Mengapa? Apa alasan Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Kemudian pertanyaan, apakah Bapak Ibu menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Mengapa? Apa alasan Bapak Ibu tetap menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Di sini saya punya kedua. Silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Kenapa Bapak Ibu tidak mau membuka kepalan tangannya? Ada isinya di dalam, sementara teman Bapak Ibu pengen isi dalamnya, tapi Bapak Ibu tidak mau. Kenapa? Apakah Bapak Ibu menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Mengapa? Apa alasan Bapak Ibu tetap menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Ya, pertanyaan tadi, tugas Bapak Ibu adalah mengepakkan salah satu tangan Bapak Ibu. Sudah, silakan tempatkan di depan. Ya, kalau dibuka kenapa ditutup kenapa? Tidak perlu panjang-panjang, singkat padat saja seperti Pak Ratna. Bisa, nanti dibacakan. Aduh kawan-kawan. Nah, dari sini dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan ini. Nah, di sini dari pertanyaan tadi, karena isinya barang berharga. Kemudian, kenapa tidak mau membuka? Ingin mendapatkan barang yang disimpan. Dan tidak akan ada barang berharga yang hanya saya sendiri yang akan melihatnya. Ya, agar barang berharga yang saya miliki tidak diambil orang lain. Tidak mau karena saya menyimpan sesuatu yang berharga untuk diri saya. Tidak akan dibuka karena barang yang digenggam adalah barang yang sangat berharga. Tidak dibuka karena itu pendirian kita. Tetap menutup dengan alasan supaya teman bisa membuka apa yang ada dalam kepalan tangan. Membuka karena ingin berbagi, tidak membuka karena rahasia. Karena tangan, karena barang tersebut berharga. Iya Bapak Ibu, kalau di tangan kita ini, dari pertanyaan sebentar ini,
Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita. Berarti kita sendiri yang akan mengontrol diri kita sendiri. Walaupun di dalam genggaman kita ini barangnya berharga, kalau kita pengen membaginya akan kita buka. Tapi walaupun barang ini tidak berharga, kalau kita tidak pengen memberi ke orang, maka akan kita genggam selamanya. Berarti dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang kendali itu ya diri kita sendiri. Baik, sebelum kita melanjutkannya, kita akan breaking dulu. Silakan Bapak Ibu, silakan lebih dulu mohon berdiri. Breaking ini untuk mencairkan suasana. Baik, kita akan memasuki perubahan paradigma teori kontrol. Teori kontrol itu ada ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kita lihat satu persatu perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun nampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Karena kita mengontrol dia, berarti ini bukan dirinya, kita yang mengontrolnya. Itu namanya ilusi guru mengontrol murid. Contohnya kita menyuruhnya belajar, sementara dia tidak mau belajar, berarti kita mengontrolnya. Itu adalah ilusi mengontrol murid. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita.
atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Segala sesuatu kita contohnya tunggu dulu guru. Umpamanya kita mau melakukan sesuatu, murid melakukan sesuatu, tanya dulu guru. Itu ketergantungan. Semua positif, efektif dan bermanfaatnya dia ketergantungan kepada kita dan tidak percaya diri. Kemudian lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Pada umumnya kita selama ini seperti ini, membuat murid merasa bersalah kepada kita. Kemudian lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kadang-kadang kita guru ini merasa kita guru tanpa melihat kesalahan anak, kita selalu menyalahkan anak tanpa membaca dulu kesalahannya, latar belakangnya, tanpa kita identifikasi masalahnya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Dan sebuah waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk nantinya. Di sini kita sering memaksa murid dia karena terpaksa dan timbul rasa dendam di hatinya karena sebenarnya tidak mau tapi kita memaksanya. Dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yaitu tujuan pendidikan yaitu menuntun. Kita sebagai guru kerjanya menuntun, bukan menuntut lagi. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam menuntun laku dan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik ini seperti petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda penentuannya. Begitu juga dengan anak-anak kita, beda anak dan beda perlakuannya. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Anak-anak memiliki keunikan sendiri, bergerak dengan kecepatan sendiri-sendiri, sesuai kemampuannya sendiri dan punya cerita pengalamannya sendiri-sendiri. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang kita terapkan? Makna budaya positif yaitu budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang tertib, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif ini kita menerapkannya tanpa paksaan, kita hanya menuntun dia. Wah, anak ini kita sudah punya keunikan masing-masing. Kita hanya mengarahkan dengan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Contohnya, kalau kita biasakan disiplin, pembiasaan awalnya dia tidak disiplin dulu, dan pembiasaan-pembiasaan akhirnya dia terbiasa. Disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Apa kaitannya nilai-nilai kebaikan? Semuanya balik kepada diri kita masing-masing. Bagaimana? Apakah kita telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Makna disiplin. Kata disiplin sering dikatakan
dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Berarti sekarang ini kita tidak ada lagi dengan hukuman. Tidak ada lagi anak yang hukum, tidak ada lagi anak yang memaksa pernikahan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ialah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kalau di sekolah kita punya aturan, makanya kita tidak bisa disiplin sendiri, orang lain mendisiplinkan kita. Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai atau prinsip mulia yang seseorang. Nilai tersebut dinamakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia manusia yang ingin dicapai setiap individu. Dan dosen mengatakan bahwa dengan memberikan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Teori kontrol itu bila kita ingin membuat kemajuan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka asal kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon dan kontrol itu, yaitu ini stimulus respon, ini teori kontrol. Realitasnya kebutuhan kita sama, realitas di kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Karena kita dikontrol, kalau kita pengennya bebas, kita pengennya kesehatan. Kalau kita dikontrol, kita dilarangnya sekolah. Itu contohnya, semua orang melihat hal yang sama kalau yang direspon. Tapi kalau dikontrol ini, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Begitu perbedaannya bertolak-tolakan tentang respon dan dikontrol itu. Kemudian teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman itu motivasi berasal dari luar dirinya. Dan untuk menghindari imbalan dari orang lain, motivasi juga dari luar. Untuk menghindari diri sendiri itu dari diri kita sendiri. Kalau kita imbalan dari orang lain ini berarti dari luar intrinsiknya. Kalau untuk menghindari diri sendiri kita mencoba lari dari kita sendiri ini. Kita menolak, pengennya kita mau, tapi kita jangan. Makanya itu mulai dari sendiri. Tapi kalau disebut orang itu berarti dari luar. Motivasi, apa itu motivasi? Teori motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut.
berarti itu menghindari ketidaknyamanan dia. Dia menolak untuk tidak nyaman itu. Dia pengen nyaman, kenyataannya keadaan tidak nyaman. Kemudian lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kebanyakan kita di sini melakukan sesuatu itu mengharapkan dari imbalan. Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya kita sekolah, kalau kita tidak rajin, maka kita tidak akan juara. Makanya kita nanti akan berpacu untuk mencapai juara. Itu berarti motivasi kita mengharap imbalannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini sendiri. Ini dia pengen apa yang dia inginkan dia lakukan sendiri tanpa motivasi orang lain. Di sini kita mencoba menghargai diri sendiri tanpa paksaan, tanpa suruhan, sehingga kita mau melakukannya sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti diminta atau membujuknya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang yaitu efektif jika jangka waktu tergantung. Penghargaan yang diberikan tidak menyadari tindakan baik, tidak menyadari penghargaan tidak efektif ini. Dia tadi butuh penghargaan. Penghargaan tidak efektif yaitu tindakan baik dibuat dengan persyaratan kecewa dan berkecil hati terus menerus. Seandainya penghargaan ini kita tidak dapat lagi nantinya, maka hati kita akan kecewa. Bagaimana nanti? Apa yang akan dilakukan lagi? Hilang motivasi kita untuk melakukannya. Penghargaan merusak hubungan. Kalau kita mendapat penghargaan, teman kita pasti akan kecewa, pasti akan dengki kepada kita. Tidak akan jujur persaingan dan kecemasan berhenti mencoba. Karena kita gagal, kita tidak mau lagi mencoba. Berarti intinya di sini tidak ada lagi seandainya kalau kita lapor nantinya tidak ada juara lagi, itu gunanya ini Bu, karena seandainya kita nanti kasih juara dia tidak efektif lagi belajarnya, penghargaan tidak efektif. Maka sekarang kalau kemarin Bapak yang EKM bilang itu, kalau kita lapornya sekarang lagi mulai lapor lagi, tidak lagi di penilaian di sana mulai berubah umpamanya atau mulai bisa melakukan seperti anak PAUD TK-nya. Ya, pakai deskripsi. Penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan dihukum dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena banyak dari kita berhasil mengambil kegembiraan. Seandainya kita tidak berhasil, maka kita akan kecewa. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Pasti kita setiap anak melakukan pelanggaran pasti kita hukum. Contohnya yang paling kecil umpamanya pilih sampah, atau dia tidak mematuhi aturan, maka akan menerima konsekuensinya. Seandainya dia pakai sendal ke sekolah, maka sendalnya akan kita ambil.
Namun, dalam pelaksanaan kurikulum merdeka akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Biasanya kita yang menentukan apa hukuman anak ini. Kalau anak bermasalah, kita tidak bertanya mau hukuman apa, kita tidak bertanya apa kesalahannya, sehingga kita memberi hukumannya. Kalau untuk masalahnya berat, kita beri hukuman berat. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini bisa jadi masuk kesepakatan keyakinan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, yaitu sudah direncanakan. Kalau kita melakukan pelanggaran ini hukumannya berarti sudah dikonsekuensi. Kalau hukuman seandainya kita tahu anak kita merokok, langsung kita beri hukuman ini. Membuat anak sakit baik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Karena dia tidak terima dihukum, dia akan dendam kepada kita sampai nanti dewasa. Dia tidak akan memanggil kita, tidak menegur kita di jalan. Itu pernah terjadi di saya. Maksudnya pada rekan guru saya, dia melarang untuk pergi olahraga. Sampai saat ini anak ini tidak pernah menegur guru itu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dia takut dihukum, dia akan berbohong kepada kita. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kita akan menghukumnya, yaitu di depan teman-temannya. Teman-temannya akan mengetahui dia kena hukuman di saat dia melaksanakan hukuman tersebut. Konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kemudian hukuman, tindakan guru. Nah, Bapak Ibu, di sini saya memberi pertanyaan. Tolong dijawab nanti. Tindakan guru yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu termasuk hukuman karena saya tidak akan terlambat lagi. Itu disuruh mencatat 100 kali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Juga hukuman membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini konsekuensi atau hukuman? Karena sudah dibuat bahwa mencoret meja tulis itu tidak boleh. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman menghentikan kertas tugas tema yang telah dicoret-coret. Konsekuensi berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini termasuk hukuman kita. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Konsekuensi, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran, terlambat hadir pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Ini konsekuensi yang sudah disepakati. Lari mengelilingi lapangan basket sama tadi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan listrik temannya itu juga hukuman. Berarti begitu banyaknya hukuman selama ini kita buat. Tidak ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensi hanya berapa? Persentasenya sedikit, hanya dari 10 ada 2. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti perilaku pasif agresif meningkat. Kenapa korban mendapatkan keadilan? Karena anak ini bersalah kita hukum sehingga kita merasa keduanya imbas. Itu termasuk hukuman. Kalau disiplin, konsekuensi suatu harus terjadi, restitusi itu merupakan pilihan. Apa yang dia inginkan anak ini? Kalau seandainya dia salah membuat temannya menangis, seperti yang terjadi, restitusinya dia mau meminta maaf kepada teman. Itulah restitusi sekarang ini. Tidak ada lagi seperti ini yang kena hukuman, menerima konsekuensi, yaitu yang ada lagi merupakan pilihan kepada anak itu sendiri. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka akan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia mau mengakui kesalahannya dan dia mau merubahnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada video dulu. Langsung kita ke keadaan yang sesungguhnya di sekolah. Ini situasi kita.
merasa bersalah. Ini membuat anaknya merasa bersalah nih Kak. Memandang dirinya sendiri merasa tidak merasa dia seperti temannya. Iya Bu, ini ngomongin dulu tadi. Jadi waktu saya bincang, itu mengganggu. Bisa lah Bu. Ini kata-katanya dia ibu. Itu menganggap sebagai teman ibu. Kata-kata dia. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersuara juga untuk menjadi suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, baik mengunjungi, mencipta identitas sekolah. Baik, karena komunikasi dengan eksternal. Ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang penting. Di sini beraksennya sehingga dalam waktu murid bisa berperilaku baik yang pada orang-orang tersebut. Ini berarti tentang Saya harus punya kelas jam istirahat, baik Bu. Posisi
Jadi dengan kegelisahan yang sama, kita cari solusi bersama. Dengan pembelajaran sekarang ini yang notabene kita belum paham betul, tapi kita harus melaksanakannya. Nah, dengan kegelisahan tersebut kita bisa belajar bersama di sini. Mungkin ada teman-teman, bapak ibu yang punya atau informasi terbaru mengenai kurikulum merdeka ini, kita bisa berbagi dengan teman. Kita bisa berkumpul bersama seperti ini luar biasa. Nah, kita mulai dari sekarang. Kita masih numpang di sini tidak apa-apa, kita mulai dari sekarang. Siapapun yang akan membuat aksi nyata nanti silakan juga powerpointnya, kita bisa berkonsentrasi di sini. Ya, kita mulai dari bismillah, mulai hari ini. Kita bisa mengisi PNM kita. Kita bisa masukkan aksi nyata kita. Nanti Ibu Ina sama Bu Elis mungkin kita cari tempat ya yang ada sinyal. Kita bagaimana cara kita membuat tanpa, bagaimana tanpa itu bisa bermusik. Semua kita bangun dari keterpurukan kita. Dan saya sendiri pun masih belajar baca sumber tanpa. Bukan berarti saya sebagai PP itu bisa semuanya, tidak. Tapi setidaknya belajar. Jadi Bapak Ibu, kita cari kesempatan besok. Mau kira-kira Pak Ibu? Insya Allah ya. Contohnya tadi ada budaya positif. Sebenarnya kita di sekolah punya budaya positif. Salaman gitu kan. Kemudian ada makan bersama, itu budaya positif. Kemudian ada hari Jumat, ada kebiasaan di Indonesia. Kemudian sholat lima waktu berjamaah kan. Zuhur, ada duhanya, itu adalah kegiatan positif. Itu bisa masuk ambil PNM masing-masing. Itu mangkonyo kita foto-foto, itu jadikan aksi nyata di dalam PNM kita masing-masing. Foto aja ada apa nak tuh kegiatannya ada kita, walaupun ada kita di sana nggak apa-apa. Yang penting ada kegiatan kita di sekolah. Nah, seperti ini pun bisa. Kalau seandainya Bapak dan Ibu telah siap dengan powerpointnya, dalam satu waktu kita bisa 3 atau 4 atau berapa, semuanya bisa melaksanakan aksinya. Arahkan